Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 60, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pada hari Selasa sore, tanggal 13 Rajab 546 Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Setiap orang yang keislamannya telah baik dan kokoh, maka dia akan menerima sesuatu yang bermanfaat saja. Ia akan menghindari hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesibukan yang keliru dan merupakan perbuatan orang-orang yang dungu. Orang yang terhalang dari keridaan Tuhan adalah mereka yang tidak melaksanakan perintahnya dan malah sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Sehingga ia termasuk orang yang merugi, mati dan gagal total. Kesibukan dirimu dengan dunia membutuhkan niat yang benar, apabila tidak maka engkau terkena murkanya. Sibukkanlah dirimu dengan usaha membersihkan hati terlebih dahulu, karena itu merupakan kewajiban, kemudian engkau berlanjut kepada langkah marifat. Apabila engkau meninggalkan yang pokok, maka kesibukanmu dengan urusan yang bersifat cabang tidak akan diterima. Pembersihan anggota badan tidak berpengaruh apabila hati masih kotor dan bernajis. Sucikanlah badanmu dengan sunnah dan sucikanlah hatimu dengan mengamalkan Al-Quran. Jagalah hatimu sehingga anggota badanmu juga ikut terjaga. Setiap wadah akan menumpahkan isinya dan isi hati akan tertuang ke dalam anggota badanmu, jadilah orang yang berakal sehat. Lakukanlah amal perbuatan orang-orang yang yakin akan kematian, mengharapkan perjumpaan dengannya dan takut terhadap hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang benar akan dipenuhi oleh tauhid, sikap tawakal, yakin, taufik, ilmu dan keimanan disertai dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk adalah hina, lemah dan fakir. Oleh karena itu, jangan bersikap sombong walaupun terhadap anak kecil. Akan tetapi, ketika bertemu dengan orang-orang kafir, munafik dan maksiat, ia menjadi seperti seekor singa yang menghadapi sepotong daging. Adapun sebaliknya, menunjukkan dan merendah kepada orang-orang syalih, takwa, dan wara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati orang-orang yang beriman di dalam firman-Nya, sangat keras terhadap orang-orang kafir dan mengasihi di antara mereka. Quran Surat Al-Fath, 29. Celakalah engkau wahai ahli bid'ah, tidak ada yang dapat mengatakan, aku adalah Tuhan. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita. Dia maha berbicara tidak bisu, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya, Allah telah bercakap-cakap dengan Musa secara langsung. Quran Surat An-Nisa, 164. Dia mempunyai kalam yang dapat didengar dan dipahami. Dia berfirman kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Asyash, 30. Dengan firman tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa, aku adalah Allah, bukan malaikat, jin ataupun manusia, tetapi Allah, Tuhan semesta alam. Maka dustalah Fir'aun yang mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, jadi, akulah Allah, bukan Fir'aun atau makhluk yang lain. Ketika Musa berada dalam keadaan sempit dan susah seperti itu, maka nampaklah keimanan dan keyakinannya, yakni ketika Musa berada dalam kegelapan malam dan kegelapan mendung istrinya. Karena kesusahannya itu ia berkata kepada istrinya untuk mencari sebab, tunggulah, di sini, sesungguhnya aku melihat api. Sesungguhnya aku melihat cahaya, hatiku, nuraniku, maknaku dan isiku telah melihat cahaya. Telah datang kepadaku ketentuan terdahulu dan hidayahku. Telah datang kepadaku kaya terhadap makhluk, kewalian, dan khalifah. Telah datang kepadaku pokok dan telah hilang dariku cabang. Telah datang kerajaan dan hilang kerajaan. Telah hilang dariku rasa takut dari Fir'aun, rasa takut itu telah berpindah kepadanya. Nabi Musa alaihi salam meninggalkan keluarganya dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya. Demikianlah keadaan seorang mukmin yang telah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil ke hadapan pintunya, sehingga ia melihat dengan hatinya ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, dan ia menemukan bahwa setiap arah menjadi bentuk kecuali arah yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan berkata kepada nafsunya, kehendaknya, anggota badannya, kebiasaannya,
keluarganya dan semuanya. Tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat cahaya hati dari Tuhanku. Aku akan menujunya. Apabila aku telah mendapatkan sesuatu, maka aku akan kembali kepadamu. Selanjutnya ia meninggalkan dunia, sebab akibat dan juga nafsunya. Dia meninggalkan makhluk, semua yang baru dan semua ciptaan, untuk berjalan menuju Sang Halik. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi keluarganya, istri dan anaknya, semua asbab yang halal dan yang tersembunyi dari jauh bukan dari dekat, dari orang yang dibenci bukan orang yang dicintai, dari orang kebanyakan bukan dari orang yang hawas. Hati yang benar akan menjadi bersih dan mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 6 penjuru. Lah mendengar panggilan setiap nabi, rasul, para syiddiqin dan para wali. Pada saat itulah ia benar-benar dekat dengannya. Kehidupannya adalah dekat dengannya, dan kematiannya adalah berjauhan dengannya. Yang menjadi kesenangannya adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia akan merasa puas. Lah tidak akan peduli lagi kalaupun dunia hilang dari dirinya, rasa lapar dan haus, badan yang telanjang, atau kehancuran dunia sekalipun, ridha murid ada dalam ketaatannya, keridaan yang emarifat ada dalam zat yang dikehendakinya, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang berpura-pura, engkau hanya mengaku-ngaku, tidak cukup dengan puasa di siang hari dan bangun di malam hari, menjauhi makanan dan tidak memakai baju bagus. Selagi ada hafsu, keinginan, watak, kebodohan dan pandangan makhluk, maka itu semua tidaklah cukup untuk mendatangkan kesempurnaan. Bersikap jujur dan ikhlaslah, dengan sikap itu engkau dapat meraih cita-citamu meski setinggi langit. Berserah dirilah agar engkau selamat. Relalah agar engkau diridai. Bersegeralah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan dirimu. Ya Allah, tolonglah urusan kami di dunia dan di akhirat. Jangan engkau serahkan kami kepada nafsu karni atau kepada seseorang dari makhluk MU. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tidurkan si fulan dan bangunkan si fulan. Hadits ini mengandung dua pengertian, bangunkan si fulan yang mencintai, muhib, dan tidurkan si fulan yang dicintai, mahbub. Orang ini menyatakan diri mencintaiku, maka aku harus membuktikan pengakuannya, aku letakkan ia pada kedudukannya sehingga daun-daun wujudnya bersama selain aku jatuh dari dirinya. Bangunkan ia sehingga terbukti pengakuan cintanya. Sedangkan si fulan, tidurkanlah, karena ia dicintai dan telah lama bersusah payah. Tidak ada sesuatu pun di sisinya selain aku. Cintanya memang untukku, pengakuan dan kesetiaannya kepadaku telah terbukti. Kini tinggal giliranku untuk memenuhi janjiku, dia telah menjadi tamuku dan ia tidak perlu repot-repot lagi, tidurkanlah ia di pangkuan kelembutanku. Dudukkanlah ia di hadapan hidangan kemurahanku, hiburlah ia di dekatku, dan gaibkan ia dari segala sesuatu selain aku, cintanya telah benar-benar. Apabila cinta telah benar, segala bentuk kepura-puraan akan hilang. Adapun keterangan yang kedua adalah menidurkan si fulan, kemudian bangunkanlah si fulan karena aku sangat suka mendengar suaranya. Seorang muhib, yang mencintai, akan menjadi mahbub, orang yang dicintai. Hal itu terjadi apabila hatinya telah bersih dari segala sesuatu selain dia, apabila telah sempurna tauhidnya, tawakalnya, keimanannya, keyakinan dan marifatnya, maka saat itulah ia akan menjadi mahbub. Kesengsaraan akan hilang dan datanglah kebahagiaan. Apabila ada seorang yang mencintai raja, dan ia terpisah jarak yang sangat jauh, maka ia akan tetap keluar untuk menemui dan menghadap kepada raja dan berangkat menuju negerinya. Dia akan sanggup menembus kegelapan malam dan melalui teriknya matahari. Ia rela menempuh perjalanan yang penuh dengan kepayahan dan kelelahan, ia rela menanggung kerinduan dan kesusahan. Tidak enak makan dan minum sehingga ia bisa bertemu dengan raja yang dicintainya. Apabila sang raja mengetahui keadaannya, maka raja pun akan mengirim pembantunya untuk menjemput orang tersebut. Setelah sampai ia akan disambut dan ditempatkan di kamar. Lalu ia akan dibersihkan dari kotoran dan diberi pakaian yang bagus. Mereka pun memberikan wewangian padanya, kemudian ia dibawa dan dihadapkan kepada raja. Raja merasa senang dengan kehadirannya, ia mengajaknya berbicara, bertanya tentang keadaannya, bahkan dinikahkan dengan putrinya, diberi rumah dan menjadi orang yang dikasihinya. Maka setelah demikian, apakah pada diri orang tersebut masih akan tersisa ketakutan, kesusahan atau keinginan untuk pulang ke negerinya? Bagaimana mungkin ia akan meninggalkan sang raja padahal ia telah mempunyai kedudukan mulia di sisi sang raja? Apabila hati telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan ditempatkan di sisinya sehingga dia akan merasa aman. Ia dapat bermunajat kepadanya di dekatnya.
Tidak akan ada keinginan lagi untuk kembali dan berpaling kepada selain Dia. Untuk mencapainya kita harus menjalankan semua kewajiban, bersabar atas hal yang haram dan syahwat dan mencari yang halal dan diperbolehkan tidak dengan syahwat dan hawa nafsu. Disertai dengan sikap zuhud dan wara yang sempurna, yaitu meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengekang hawa nafsu dan setan, membersihkan hati dari makhluk secara total. Ia tidak terpengaruh oleh pujian ataupun celaan, pemberian atau penolakan, dibenci ataupun disukai. Langkah pertama dari itu semua adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan pada akhirnya dia tidak terpengaruh lagi oleh apapun. Barang siapa yang hatinya telah benar, maka ia akan sampai kepada Tuhannya. Baginya sama saja, antara batu dan tanah, celaan atau pujian, sakit atau sehat, kaya atau miskin, datangnya dunia ataupun perginya dunia. Apabila keadaannya telah sempurna seperti itu, maka nafsu dan kehendaknya akan mati. Baginya, watak, setan dan dunia telah padam dan tunduk sehingga hatinya menyadari bahwa akhiratlah yang lebih agung. Setelah itu, ia juga akan meninggalkan dunia dan akhirat, ia hanya akan menghadap kepada Tuhannya. Di dalam hatinya terdapat jalan membentang di tengah, yang akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lain tersingkir ke kiri dan kanan untuk memberikan jalan agar dia bisa melewatinya. Orang yang demikian, tidak akan dihalang-halangi untuk sampai ke pintu Tuhannya. Pandangannya tidak bisa ditolak, gempurannya tidak bisa dibendung, terbangnya tidak bisa dihentikan, dan ketajaman pedang tauhidnya tidak bisa ditumpulkan. Langkah-langkah keikhlasannya tidak bisa ditahan dan keadaan dirinya tidak lagi dalam kesulitan. Di hadapannya tidak ada lagi pintu dan kunci-kunci, setiap arah seolah terbuka untuk dirinya, tidak ada sesuatu yang berdiri di hadapan Tuhannya kecuali ia sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelembutannya, menidurkannya pada pangkuan kemurahannya, dan menyiraminya dengan siraman air kedamaian. Pada saat itulah dia akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam benak dan hati manusia. Kemudian, kembalinya orang tersebut kepada manusia akan menjadi perantara hidayah mereka, mengusai dan melindungi mereka. Demikianlah keadaan orang yang telah sampai kepada Tuhannya, melihatnya dan melihat selain Dia. Pada saat kebanyakan orang sedang sibuk dengan makhluk, maka dia hadir untuk menunjukkan pintu Tuhan. Dia menjadi orang besar dalam kerajaan, semua orang berada di bawah telapak kakinya dan bernaung di bawah naungannya. Jangan mengakui sesuatu yang tidak engkau miliki. Itu menunjukkan bahwa engkau dikuasai oleh nafsu. Dunia dan makhluk masih bercokol di dalam hatimu. Keduanya masih menjadi sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah keluar dari garis batas para wali. Apabila engkau ingin mencapai seperti apa yang aku jelaskan, maka sibukkanlah dirimu dalam usaha menyucikan hatimu, bersihkan ia dari segala sesuatu, yaitu dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, disertai dengan kesabaran menjalani takdir dan mengeluarkan dunia dari dalam hati. Setelah itu, barulah engkau datang kepadaku sehingga aku dapat berbicara kepadamu dan menceritakan semuanya. Apabila engkau melakukan hal itu, maka engkau akan dapat mencapai apa yang engkau kehendaki. Tetapi apabila itu semua belum terpenuhi, maka pembicaraanku pun hanya sia-sia. Celakalah engkau. Engkau lebih disibukkan oleh sesuap nasi. Satu bijinya telah menjadikan waktumu sia-sia dan engkau terlalu disibukkan oleh benda. Kiamatmu telah terjadi, engkau telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melampiaskan kemarahanmu dengan memukul istri dan anak-anakmu. Bahkan engkau mencela agamamu dan nabimu sendiri. Seandainya engkau mempunyai akal yang sehat, memiliki kesadaran, dan muragabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, tentu engkau akan diam membisu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya engkau akan menyaksikan seluruh perbuatannya sebagai kenikmatan bagimu. Apabila engkau berdiri, tidak menentang, bersyukur dan tidak kufur, rela dan tidak marah, diam dan tidak mengeluh, maka akan dikatakan kepadamu, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Quran Surat Az-Zumar, 36. Wahai orang yang tergesa-gesa, bersabarlah, sesungguhnya engkau telah memakan yang baik dan memperoleh ketenangan. Engkau memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau mengenalnya, tentu engkau tidak akan mengadu kepada selain Dia. Tentu engkau akan ada di hadapannya, tidak meminta dan merengek dengan doamu, engkau akan sabar dan rela bersamanya. Jadilah orang yang berakal sehat, engkau tidak perlu pembersihan. Setiap perbuatan dan kemaslahatan menjadi ujian untuk menguji sejauh apa engkau beramal. Dia akan menguji apakah engkau yakin terhadap janjinya. Sadarkah engkau bahwa Dia selalu mengawasimu dengan mengetahui semua perbuatanmu? Tahukah engkau
bahwa seorang abdi akan meminta upah dari rajanya? Padahal itu akan menjadikan hina. Bahkan ia akan diusir dari kerajaan seraya dikatakan kepadanya, orang ini menuntut upah. Keimanan seorang mukmin tidak akan sempurna selama di dalam hatinya masih ada sifat tamak. Seharusnya tidak ada ketamakan, permintaan bahkan tidak ada yang dikhawatirkan atau diharapkan. Semuanya membutuhkan pemikiran yang terus-menerus, mencakup pokok dan cabang-cabangnya sambil memikirkan tantan bagaimana para nabi, para rasul dan orang-orang syalih menempuh perjalanan ini. Sehingga mereka mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemikiran yang jernih maka akan terbentuk ketawakalan. Dunia akan gaib dari hatinya. Dia akan melupakan jin, manusia, malaikat dan seluruh makhluknya, yang ada hanya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya ditemani olehnya, dan seolah-olah Allah tidak menciptakan apa-apa selain dirinya. Seolah-olah dia saja yang diperintah, tidak ada yang lain. La yang melarang, bukan yang lain. La merasa bahwa semua tugas hanya ditujukan kepada hati dan nuraninya saja. Dan dia memandang semua itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setelah itu, ia akan membawanya sebagai bukti atas penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La menjadi orang yang membawa makhluk, padahal sebenarnya Haliklah yang membawakannya. Ia menjadi dokter bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Dia berjalan dari pintu makhluk menuju pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia menjadi perantara antara makhluk dan Tuhannya. Dia menjadi matahari yang memberikan penerang di jalan mereka, ia menjadi makanan dan minuman mereka. Sehingga setiap kenikmatan ia pergunakan untuk kemaslahatan manusia, ia lupa pada dirinya sendiri demi mengingatkan manusia kepada Tuhannya. Seolah tidak ada lagi nafsu pada dirinya, tidak ada watak dan keinginan, dia lupa pada makanannya, minuman dan juga pakaiannya. Dia lupakan dirinya, yang ia pikirkan hanya manusia agar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hatinya ia keluar dari nafsu dan makhluk, yang ada hanya dirinya beserta Tuhannya. Setiap permintaannya demi kemanfaatan bagi manusia. La telah menyerahkan dirinya kepada tangan takdir Tuhan. Inilah sifat orang yang ingin membawa manusia kepada pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau berada dalam kegilaan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasulnya, para wali dan orang-orang istimewa di antara hamba-hambanya. Engkau mengaku bersikap zuhud, sedangkan engkau masih mencintai sesuatu. Sikap zuhudmu adalah dusta karena cintamu masih tertuju kepada dunia dan makhluk, tidak ada cinta bagi Tuhanmu. Duduklah di hadapanku, utamakan prasangka baik dan sopan santun sehingga aku dapat menunjukkan jalan menuju Tuhanmu. Tanggalkan baju kesombongan, pakailah pakaian ketawadluan. Rendahkanlah hatimu agar engkau diangkat dan dimuliakan. Apa yang ada pada dirimu hanya bentuk kegilaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memandangnya. Hal ini tidak cukup dengan amal jasmaniah saja, melainkan harus diawali dengan amalan hati dan nurani yang diikuti oleh amal jasmaniah. Rasulullah Gau bersabda, zuhud itu di sini, takwa itu di sini dan ikhlas itu di sini. Beliau mengatakan hal itu sambil menunjukkan pada dada, hatinya. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan, maka jadilah tanah yang diinjak oleh para guru. Sifat apa saja yang harus ada pada guru tersebut? Mereka adalah yang meninggalkan dunia dan makhluk. Dia telah berpamitan di bawah arasi menuju kepada zat yang ada di atas arasi. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan tidak akan kembali lagi kepada mereka. Wujud mereka bersama Tuhannya dalam semua keadaan. Semua orang yang mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia masih tetap bersama nafsunya, maka itu hanya kegilaan semata. Mayoritas orang yang zuhud hanya pura-pura dalam sikap zuhudnya itu. Mereka menjadi hamba makhluk dan menyekutukan Allah dengan mereka. Jangan bergantung kepada sebab akibat dan bersekutu dengannya, sehingga akan melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber dari sebab akibat. Dialah zat yang memberlakukan semuanya. Orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah meyakini bahwa bukan ketajaman pedang yang dapat memotong, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya bisa memotong. Api itu tidak dapat membakar dengan sendirinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya dapat membakar. Demikian juga makan dan minum, ia tidak bisa mengenyangkan dan menyegarkan dengan sendirinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya demikian. Demikianlah adanya segala sebab akibat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberlakukan ketetapannya, semuanya hanya sebagai alat di hadapannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melakukan dan memberlakukan apa saja yang dikehendakinya. Hakikatnya Dia adalah Zat yang memberlakukan itu semua, maka mengapa tidak mengembalikan segala urusan kepadanya dan menitipkan segala kebutuhanmu padanya? Mengapa engkau tidak menancapkan tauhid atasnya dalam setiap keadaan kalian? Semua telah jelas, tidak ada lagi yang tersembunyi bagi orang yang berakal sehat. Sebuah bait syair mengatakan, seorang hamba itu dipukul dengan tongkat, sedangkan orang yang merdeka cukup dengan isyarat saja. Taatilah dia, karena sesungguhnya dia memuliakan orang yang menaatinya. Jangan pernah berbuat maksiat kepadanya, sesungguhnya dia akan menghinakan orang yang maksiat kepadanya. Pertolongan dan kekalahan ada dalam genggaman tangan kekuasaannya. Dia memuliakan dengan pertolongan terhadap orang yang dikehendakinya, dan menghinakan dengan kekalahan terhadap orang yang dikehendakinya. Dia memuliakan dengan ilmu terhadap orang yang dikehendakinya dan menghinakan dengan kebodohan terhadap orang yang dikehendakinya. Allah memuliakan dengan mendekatkan orang yang dikehendakinya dan menghinakan dengan menjauhkan orang yang dikehendakinya. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.